ini bahaya. Mengapa? Yang pertama, ini berarti melecehkan Allah. Allah ada di tempat-tempat yang baik dan tempat-tempat yang tak baik. Ada di masjid, ada di ruangan kuliah, ada di kamar mandi. Kan gak baik. Yang kedua, kalau dikatakan ada di mana-mana, berarti Allah tidak wahdaniyah. Zatnya terbagi-bagi. Ada yang di Bukit Tinggi, ada yang di Payakumbuh, ada yang di Padang Panjang, ada yang di Padang, ada yang di Jambi, di mana-mana. Padahal Allah wahdani, karenanya ditolak oleh para ulama. Yang Wahabi bahaya juga. Wahabi ini kalau ditanya di mana alamat Allah, loh belum tahu. Lah memangnya sudah tahu? Ya tahu di mana? Di Arasy. Wah jauh sekali ya. Nah kenapa? Kalau kita ada perlu kita kepada Allah ya apa jauh sekali. Lo jangan khawatir. Setiap pukul 3 pagi Allah turun ke langit pertama di dunia. Ditanya ngapain turun? Mendengar doa kamu. Makanya pukul 3 bangun. Karena Allah dengar. Ditanya lagi dia, apa kalau gak turun Tuhan itu gak dengar? Bingung dia. Nah, jawab dengar, nanti jawab gak dengar kufur. Kalau jawab gak dengar kufur. Kalau jawab dengar ditanya lagi. Kalau dari Arasy turun ngapain turun? Kalau dari Arasy dengar kenapa turun? Nanti ditanya lagi. Itu pukul 3 turunnya ikut waktu daerah mana? Jadi lagi mereka. Karena pukul 3 waktu Indonesia dibagi 3. Kalau istiwa jalan terus sesuai waktu sholat. Itu ikut istiwa apa turunnya pukul 3 ikut waktu istiwa apa waktu Indonesia? Kata mereka ikut istiwa, turun terus. Ditanya lagi, kalau turun terus lalu naiknya kapan? Bingung mereka. Artinya apa? Akidah yang tidak benar itu pasti menghadapi jalan buntu. Karena kita gak benar. Kata Wahabi, orang yang tidak beryakin Allah ada di Arasy adalah kafir. Kita dikafirkan oleh mereka. Kalau Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan Wahabi. Menurut Ahlus Sunnah, Wahabi yang beryakin Allah tinggal di Arasy tidak kafir, tetapi sesat dan menyesat. Hukumnya dosa besar. Mengapa tidak kafir, sesat dan menyesatkan? Karena Arasy itu bukan alamat Tuhan, itu alamat palsu. Mereka gak tahu. Ini cerita ya. Tahun 2009 saya berdebat dengan Wahabi di Jawa. 2015 waktu ada di Malaysia di Perak. Kata Wahabi, gak benar Kiai, Tuhan itu tidak bertempat. Mengapa? Karena Tuhan itu ada. Setiap sesuatu yang ada pasti bertempat. Kalau tidak bertempat berarti tidak ada. Saya bilang pada dia, kalau begitu kamu bisa kafir berkata begitu. Kafir kamu. Kenapa? Saya tanya, di mana tempatnya Tuhan? Kata dia, jelas di Arasy. Kamu bisa kafir bilang begitu. Kenapa? Saya tanya lagi, Arasy ini makhluk apa bukan? Kalau kamu bilang Arasy bukan makhluk, kamu kafir. Karena kamu meyakini ada selain Allah bukan makhluk Allah. Tapi kalau kamu bilang Arasy ini makhluk, kamu bisa kafir juga. Cuma kafirnya tidak langsung. Kamu pilih kafir yang langsung apa tidak langsung? Arasy ini makhluk apa bukan? Setelah berpikir kata dia, ya jelaslah makhluk, gimana lagi? Nah sekarang saya tanya, kalau Arasy ini makhluk, sebelum Allah menciptakan Arasy, Allah tinggal di mana? Katanya Arasy makhluk. Apa kamu bilang? Karena Arasy ini belum ada, Tuhan tidak ada, kafir kamu. Atau kamu bilang, karena Arasy ini belum ada, Tuhan tidak bertempat. Berarti akidah kamu sesat yang tadi. Gimana kamu jawab pertanyaan saya? Setelah lama berpikir, apa kata dia? Kata dia, Kiai gak boleh tanya begitu. Mengapa? Karena itu pertanyaan haram. Mengapa haram? Karena itu pertanyaan bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah. Wahabi itu kalau ditanya dan gak bisa jawab, yang bertanya diharamkan. Ini Wahabi. Padahal pertanyaan seperti itu sudah ditanyakan oleh para sahabat.
Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, riwayat Al-Baihaqi, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, aina kana Rabbuna qabla an yakhluqal khalqa?" Tuhan itu ada di mana sebelum menciptakan makhluk? Rasulullah menjawab, "Kana fi ama." Allah itu tidak bertempat. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Imran bin Al-Husayn, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, nas'aluka an awwali hadzal amr." Kita bertanya permulaan keberadaan ini gimana? Rasulullah menjawab, "Kanallah wa lam yakun syai'un ghairu." Allah itu sudah ada tanpa permulaan dan tidak ada sesuatu apapun yang bersama dengan Allah. Tempat tidak ada, arah tidak ada, berarti Allah tidak bertempat. Itu Wahabi yang di Jawa Timur. Yang di Malaysia beda lagi. Kata dia, arus. Saya tanya, arus itu makhluk apa bukan? Ya jelaslah makhluk. Gimana lagi? Lalu saya tanya, kalau arus ini makhluk, sebelum Allah menciptakan arus, Allah tinggal di mana? Akhirnya apa kata dia? Lama-lama kata dia, ya suka-suka Allah lah. Artinya apa? Dalam pikiran dia, dalam pikiran Wahabi, Tuhan itu dianggapnya benda kecil ada di ruangan besar. Makanya pilih-pilih tempat. Ini Wahabi yang 2015. Wahabi 2019 beda lagi. Ada di YouTube. Ditanya, "Ustaz, di mana tempatnya Allah?" Jelas di Arasy. Loh, Arasy itu Ustaz makhluk apa bukan? Apa kata dia? Wallahu a'lam. Tidak tahu kalau Arasy itu makhluk. Wah, di dalam Al-Quran sudah jelas, wa huwa rabbul arsyil. Allah itu Tuhannya Arasy. Yang dimaksud Tuhan Arasy, Allahu khaliquhu. Allah yang menciptakan Arasy. Allahu malikuhu. Allah yang memiliki Arasy. Allahu mudabbiruhu. Allah pula yang mengatur Arasy. Kata dia, enggak tahu Arasy makhluk apa bukan, kok ajar akidah. Kok di dalam Al-Quran surat Fatihah sudah jelas, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah itu Tuhan semesta alam. Maksudnya Tuhan semesta alam, Ar-Rabb itu artinya yang menciptakan, yang memiliki, juga yang mengatur. Semuanya ciptaan Allah. Kok gak tahu kalau Arasy ini makhluk? Ustadz Wahabi itu bodoh sekali. Ini mereka. Kita ini sering jumpa, cuma kadang jumpanya nggak sengaja, kadang ya sengaja mereka. Dan ini akidah Ahlus Sunnah ini perlu kita jaga, perlu kita pertahankan. Mengapa? Kalau orang ini keluar dari Ahlus Sunnah bahaya, paling nggak sesat dan menyesatkan. Dan akidah sesat itu hukumnya dosa besar, lebih besar daripada dosa zina dan mencuri. Karena itu urusan akidah. Makanya ketika ini cerita ya, ini Bos Ginanjar pasti tahu. Sebelum Sultan Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Mesir, yang berangkat pertama kali ke Mesir itu guru beliau, Al-Imam Muhammad bin Al-Muwaffaq Al-Khabushani. Imam Al-Khabushani ini ulama faqih Syafi'i, mengarang kitab fikih 15 jilid. Ada apa enggak itu syarah kitab Al-Muhid ya, Al-Muhid. Kemudian beliau ini muridnya Imam Muhammad